Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan hidayah sehingga anak-anakku bisa menyaksikan kembali materi pembelajarannya baik melalui channel TV Edukasi maupun channel YouTube. Mudah-mudahan akan memberikan barokah manfaat di dunia wal akhirah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali di majelis ilmu ini Bapak sampaikan kepada anak-anakku khususnya di kelas 8 yang kita kaji pada materi kali ini adalah bab yang baru di buku kalian. Silakan dilihat, ada di halaman 33 yang berkaitan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Artinya ya, pertemuan kali ini kita membahas yang berkaitan dengan makanan halal dan haram. Anak-anakku yang budiman, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh alam semesta ini serta segala isinya untuk keperluan manusia, baik yang berada di langit maupun di bumi. Di langit misalnya matahari, bulan, bintang, dan sebagainya adalah untuk kebutuhan manusia. Begitu juga yang ada di bumi ini ya, yang dipenuhi dengan segala bentuk jenis makanan. Namun yang perlu kita pahami, dalam hukum syariat Islam ada aturan-aturan yang perlu kita perhatikan untuk mengkonsumsi atau memakan makanan tersebut. Selain dari adab makan dan minum ya, yang diatur dalam Islam, kita juga harus memperhatikan makanan yang sehat dan halal. Namun tidak berarti harus mahal. Makanan yang sehat dan halal itu di dalam Islam kita sendiri disebut dengan thayyib atau makanan yang baik. Baik dari cara mendapatkannya, ya, mengolahnya, dan baik dari zatnya. Inilah yang akan kita bahas. Ada beberapa kriteria atau ciri-ciri yang menjadi makanan itu baik. Yang pertama, makanan dan minuman yang halal menurut zat. Ini kriteria yang pertama. Zatnya ya, kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran haram, maka ini menjadi halal. Di dalam Al-Quran sendiri Allah menyatakan diharamkan memakan bangkai, ya, daging babi, anjing, darah. Ya, ini adalah makanan-makanan yang diharamkan dalam dalil Al-Quran. Nah, ada juga sebagian ulama yang memandang dari segi yang lain yang mengharamkan makanan ini. Nah, berikutnya halal cara memperolehnya. Ini juga yang harus penting. Cara memperoleh makanan itu harus kita perhatikan. Apakah makanan itu didapat dari pekerjaannya yang halal atau tidak. Jika pekerjaan itu dari hasil yang halal, misalnya yang diperoleh dari pekerjaan yang diusahakan oleh seseorang, itu halal. Nah, jika cara memperolehnya itu dengan cara mencuri, merampok, ya, terus korupsi, ini adalah cara memperoleh makanan yang haram. Selanjutnya, halal cara mengolahnya. Ini juga harus penting. Nah, cara mengolah makanan itu juga sangat diperhatikan. Ada beberapa hewan yang kalau kita makan perlu disembelih, nah, seperti ayam, kambing, sapi. Nah, ini ada cara-cara yang diatur dalam Islam untuk menyembelih hewan ini. Ya, dari bab pembahasan penyembelihan hewan nanti juga akan kita bahas, seperti menggunakan pisau yang tajam dan sebagainya. Ini diatur dalam Islam ketika menyembelih hewan tadi, ya, cara mengolah makanan itu harus benar.
Kemudian ketika dimasakkan tidak dicampur dengan zat yang mengandung zat kadar atau zat haram. Nah, itu beberapa cara di dalam mengolah makanan yang kita konsumsi. Tiga kriteria ini tolong diperhatikan karena ini sangat penting untuk kelangsungan, baik dari segi kehidupan manusia itu sendiri maupun dari segi keselamatan dunia dan akhiratnya. Nah, anak-anakku, sekarang yang akan kita pahami ya, jenis minuman halal. Kalau tadi kriteria makanan dan minuman yang haram, dari jenis minuman halal ya, pastinya minuman itu tidak mengandung zat yang membahayakan bagi kesehatan kita. Sama seperti makanan juga, jangan sampai ada kadar makanan itu atau zat yang membahayakan atau mendatangkan mudarat bagi seorang. Kemudian air atau cairan itu tidak memabukkan atau tidak menghilangkan akal waras. Jadi kalau minuman atau makanan ini ya mendatangkan sesuatu yang bisa membuat seseorang hilang akal warasnya atau kesadarannya, ini termasuk minuman yang memabukkan. Di khamar ya, ini adalah jenis minuman yang diharamkan dalam Al-Quran. Kemudian air atau cairan maupun makanan yang kita makan itu ya tidak tercampur dengan sesuatu yang bernajis seperti masak atau masak air. Jadi jangan sampai air yang kita masak itu sudah tercampur dengan bangkai dan sebagainya, sehingga air yang kita masak itu sendiri adalah zat yang mengandung najis. Dan minuman itu yang diperbolehkan adalah minuman yang mendatangkan manfaat untuk tubuh kita, tidak mendatangkan mudarat. Nah, selain kita memperhatikan ada beberapa kriteria yang saya sampaikan tadi, kalau berbicara masalah adab makan dan minum itu juga tolong diperhatikan anak-anakku, karena ini merupakan bedanya kita orang muslim yang mempunyai etika atau aturan menurut syariat kita. Seperti makan itu hendaknya jangan berdiri, kemudian juga minum jangan sampai berdiri. Kalau makan gunakan tangan kanan. Yang paling penting sebelum makan harus berdoa terlebih dahulu. Nah, kita mengingat makanan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai makan juga hendaknya disertai dengan doa. Nah, selain daripada itu, adab atau etika kita dalam makan, hendaknya ketika makan jangan sampai berbicara. Nah, ketika kita makan dengan orang ramai, makanan yang kita makan itu ambillah makanan di depan kita terlebih dahulu. Jika ingin meminta makanan di depan orang lain, dan kita minta izin dulu atau minta diambilkan. Itu beberapa etika dalam makan dan minum. Selanjutnya, ada beberapa hikmah dalam kita memakan atau mengkonsumsi makanan yang baik atau yang halal ini. Yang pertama, mendapat kesehatan jasmani dan rohani. Nah, ini dia yang sangat penting. Meskipun pada dasarnya makanan itu halal, ya, bisa menjadi berubah haram kalau hasil makanan itu curian dan akan juga mengganggu kesehatan rohani kita. Kita akan merasa bersalah dan pada akhirnya ini membawa kesengsaraan atau tidak selamatnya seseorang ketika di akhirat nanti ada bagian tubuhnya ya yang berasal dari makanan yang haram, maka dia akan dibakar oleh penghulu di api neraka. Nah, ini yang sangat kita perhatikan. Menemukan perbuatan yang baik. Jika yang dikonsumsi itu adalah hal yang baik, makanan yang baik, cara memperolehnya baik, maka akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik terhadap seseorang tersebut. Namun sebaliknya, bila yang dilakukan itu atau
atau makanan yang diperoleh itu dari hasil curian, korupsi dan sebagainya, maka akan berdampak buruk untuk seseorang tersebut. Dia akan selalu bertindak anarkis, kejahatan, halal dan haram tidak diperhatikan lagi. Nah, ini yang sangat membahayakan. Selanjutnya dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat penting bagi seorang muslim itu untuk memperhatikan makanannya. Karena ketika seseorang berdoa, ya, selama ada makanan yang dimakannya itu dari hasil yang haram, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya, kita sebagai orang muslim ini tidak dari hal demikian. Karena sangat besarnya mudarat jika dikonsumsi makanan yang haram itu. Nah, dijauhkan dari api neraka. Juga termasuk hikmah dalam makan makanan yang haram. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, barang siapa yang memakan makanan yang haram dan darah daging itu terbuat dari saripati makanan tadi akan menjadi daging, maka selama itu juga dia akan dibakar, dia akan na'udzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya anak-anakku, kalau kita perhatikan dari segi halal atau haram, ya, kalau tadi dari segi halalnya haram, ada jenis haram lizatihi. Apa itu lizatihi? Yaitu haram karena zatnya. Ini karakter makanan yang haram. Zatnya itu seperti daging babi, anjing, darah, dan bangkai. Ini diharamkan memakannya. Dan ini ya sangat mendatangkan bahaya bagi orang yang memakannya atau mudarat bagi seorang muslim. Kalau jenis burung yang bercakar juga dikatakan haram, yang puas dan bertaring juga haram. Ini ciri-ciri hewan yang haram makan. Kemudian binatang yang dilarang dibunuh, seperti hewan kucing, ini diharamkan memakannya. Karena Rasulullah SAW adalah penyayang hewan ini dan kita diharamkan membunuh hewan tersebut. Burung hudhud ya juga termasuk hewan yang haram ini. Karena ini adalah hewan-hewan dari kesayangan Nabi yang memberikan manfaat bagi kehidupan para nabi sendiri, juga bagi kehidupan kita sebagai manusia. Kemudian binatang yang buruk atau menjijikan seperti kecoa, ya. Kecoa, lalat, tikus, ini adalah binatang yang menjijikan. Kenapa? Karena binatang ini makan dari makanan yang kotor. Ini yang bisa membahayakan juga bagi kesehatan tubuh manusia. Kemudian semua binatang yang mendatangkan mudarat juga demikian, adalah haram dimakan. Selanjutnya haram dari segi dighairi, yaitu haram dari bentuk karena faktor eksternal, yaitu bangkai yang pada dasarnya halal bisa berubah menjadi haram disebabkan beberapa faktor kematiannya, seperti binatang yang matinya tercekik, ya, binatang yang matinya terpukul, binatang yang dimakan binatang buas, ini juga termasuk yang haram. Mati karena disembelih tanpa menyebut nama Allah atau sekurang-kurangnya menyebut basmalah aja, asma Allah. Kemudian hewan yang matinya karena tersentuh, ada kambing lewat, nah kabel listrik mati, nah ini haram dimakan. Selanjutnya binatang yang disembelih untuk sesajian, binatang yang disembelih untuk sesajian, setelah disembelih taruh di pangkal pohon dan kita ambil, kita makan,
haram. Sajian artinya binatang itu disembelih karena ada sesuatu kepercayaan, ini adalah syirik hukumnya. Binatang seperti itu kalau kita jumpai jangan sampai dimakan. Jalalah itu binatang yang makan kotoran, ini juga binatang jalalah yang haram. Nah, makanan yang haram diproses dengan usaha atau dengan cara yang zalim. Jadi kalau usahanya, penjualannya, yang dijual itu adalah minum-minuman dan sebagainya, maka hasil uang yang diperoleh orang tersebut haram untuk dan makanan kalau sudah tercampur dengan najis juga haram dimakan. Inilah beberapa bentuk dari jenis makanan yang haram, baik dari bentuk, bizati, biwairihi, dan binatang tersebut dalam bentuk sesaji. Dan aku setelah memperhatikan karakter dari binatang makanan yang haram ini, diharapkan kita untuk bisa menghindari dari makanan-makanan tersebut. Nah, selain mendatangkan mudarat, juga sangat membahayakan keselamatan kita di akhirat. Demikianlah pertemuan yang bisa Bapak sampaikan pada kali ini. Sebelum menyampaikan ini Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali kepada kalian semua untuk mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kementerian Agama nomor 1 tahun 2001 tentang mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Pertama, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan terakhir membatasi mobilisasi atau kegiatan yang berada di luar rumah. Akhirul kalam, mudah-mudahan pertemuan kita membawa barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tuna
استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس